Halo guys, balik lagi bersama gue di channel InMovie, tempat ngumpulnya film dan orang-orang keren. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Upside Down Magic. Film bergenre fantasi yang rilis pada tahun 2020. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan update film-film keren lainnya dari channel ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, kalian keren guys. Setiap anak memiliki bakat masing-masing. Ada yang berbakat di olahraga, seni, atau musik. Tapi beda dengan Nori, seorang gadis kecil yang ditinggal ibunya karena sakit saat umur 7 tahun. Dan hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Suatu hari, dia menemukan bakat uniknya yang ternyata adalah sihir. Dia bisa berubah bentuk menjadi binatang yang dia inginkan. 6 tahun kemudian, Nori sekarang telah menjadi gadis remaja, berumur 13 tahun. Hari itu, dia membuat vlog. Dia bilang di vlognya, kalau besok dia akan belajar di Akademi Sihir. Tapi dia nggak sendiri. Dia akan pergi bersama sahabatnya Rena yang juga mempunyai bakat sihir. Nori minta Rena untuk memperlihatkan sihirnya. Nori pun memuji kemampuan Rena. Rena juga minta Nori untuk memperlihatkan sihirnya. Niatnya Nori untuk menjadi kucing, tapi malah campuran kucing, kanguru, dan berang-berang. Nori belum bisa fokus hanya menjadi kucing. Rena bilang itulah kenapa mereka belajar di akademi, agar mereka bisa lebih baik lagi. Besoknya, anak-anak berkemampuan sihir berkumpul. Mereka dijemput Mr. Script yang akan memandu mereka sampai ke akademi. Mereka pun berpamitan kepada orang tua mereka, dan berangkat menuju akademi dengan mendaki melalui hutan. Selama perjalanan, mereka dilarang menggunakan sihir. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat. Mr. Script mengajak mereka mengikutinya. Untuk sesaat, mereka merasa ragu. Tapi akhirnya, Nori dan Rena pun melangkah maju diikuti anak-anak yang lain. Mereka secara ajaib tiba di Akademi Sihir. Mereka pun disambut dengan tulisan selamat datang siswa baru yang dibuat anak-anak akademi berkemampuan mengendalikan api. Para siswa baru pun berkumpul di sebuah aula. Nona Knackslinger yang merupakan kepala sekolah Akademi Sihir menyambut mereka semua. Dia bilang kalau akademi akan mengajari mereka menggunakan sihir dengan benar sesuai dengan cara Sage. Dan akademi memiliki 5 sekolah yang berbeda berdasarkan 5 jenis bakat, yaitu Fuzi yang bisa berkomunikasi dengan binatang, Flickers yang dapat membuat objek datang dengan jentikan jari, Flare yang bisa mengendalikan api, Flyers yang memiliki kemampuan terbang, dan Fluxers yang memiliki kekuatan untuk berubah menjadi binatang. Semua siswa baru harus mengikuti tes penempatan untuk mengetahui apakah mereka memenuhi syarat atau enggak. Nori dan Rena pun kaget. Begitu juga yang lain, karena mereka nggak ada yang menyangka akan ada tes. Tes pun dimulai, diawali oleh para calon siswa bagian flare pengendali api. Cara Sage mengharuskan siswa bisa menyalakan lilin dari jarak 6 kaki. Seorang anak bernama Philip menyalakan lilin dengan mudah. Juri pun memberi kartu dan menyuruhnya menunggu hasil tes di lapangan. Siswa lain pun dites, sampai seorang anak bernama Elliot masuk ke ruang tes. Tapi bukannya api, malah asap yang dia keluarin. Kepala sekolah pun berbisik ke juri sebelah dia kalau itu adalah kegagalan pertama hari ini. Giliran Rena sekarang dites. Rena agak ragu dengan hasil tesnya. Tapi juri bilang kalau itu bagus dan menyuruh Rena untuk menunggu hasil tesnya di lapangan. Tes pusis pun dimulai. Calon siswa mengajukan pertanyaan pada anjing di depan mereka dan memberitahu jawabannya kepada juri. Semua sepertinya aman. Dilanjutkan dengan tes flicker, yaitu dengan membuat vas bunga yang berjarak 6 kaki menghampirinya. Sampailah giliran Pepper.
Tapi bukannya menarik, malah Pepper mendorong Fast tersebut. Pepper sepertinya merasa kalau dia akan gagal. Giliran para flyers, yaitu dengan cara terbang 3 kaki dari tanah, tetap di udara selama 30 detik dan mendarat dengan aman. Sampai giliran Andres, dia melepas tasnya dan langsung melesat ke atas. Andres yang gak bisa turun, akhirnya dibantu turun dengan tangga. Tas Andres ternyata berisi pemberat. Giliran Fluxer, cara mengevaluasi Fluxers adalah berubah jadi anak kucing di foto dan bisa bertahan selama 6 detik. Kemudian kembali menjadi manusia. Sampai giliran Nori. Nori yang gak pernah bisa menjadi satu binatang pun gugup. Tapi akhirnya Nori pun mulai berubah. Tapi baru juga 2 detik, kucing jelmaan Nori tumbuh sayap dan juga bentuk binatang lainnya. Salah satu juri bilang kalau itu unik. Dia memberi kartu dan menyuruh Nori menunggu seperti yang lain. Tes pun akhirnya selesai. Kepala sekolah minta semua siswa di lapangan untuk berkumpul. Senior dari masing-masing jurusan hadir di situ lengkap dengan seragam dan bendera jurusan. Kepala sekolah pun mempersilahkan para calon siswa untuk melihat kartu yang mereka pegang dan melihat hasilnya. Ada 2 jenis kartu, yaitu Hunter dan Basic. Rena pun bersorak melihat tulisan Hunter Flare yang keluar dari kartu, yang artinya dia akan ditempatkan di jurusan pengendali api sesuai bakatnya. Tapi enggak dengan Nori. Di kartu yang Nori pegang muncul tulisan UDM. Nori dan Rena pun bingung, mungkin kartunya rusak, Rena bilang. Kepala sekolah pun menyuruh mereka semua berkumpul di ruang makan untuk mengambil seragam. Tapi kepala sekolah yang melihat Nori menyuruh Nori ke arah lain, di mana di situ terlihat sebuah palang nama bertuliskan UDM. Nori pun bingung. Nori yang melihat Rena ragu untuk meninggalkannya, menyuruhnya untuk segera ke ruang makan. Nori pun bertanya-tanya apa itu UDM. Dia mengikuti jalan setapak sampai akhirnya menemukan sebuah pintu bunker. Saat itu, Scriff membuka pintu dan bertanya siapa Nori. Setelah Nori memperkenalkan dirinya, Scriff pun mengajak Nori masuk dan memberi Nori seragam. Selain Nori, ada Andres, Pepper, dan Elliot yang udah duluan di situ. Nori pun merasa bingung dengan seragam dan juga tempat itu, dan merasa kalau tempatnya bukan di situ. Tapi Scriff bilang kalau Nori gagal dalam tes seperti juga mereka bertiga yang ada di situ. Oleh karena itulah Nori berada di UDM, yaitu Upside Down Magic, yang artinya sihir mereka terbalik dan dianggap cacat. Mereka nanti akan belajar di situ seperti sekolah biasa, dan Mr. Scriff lah yang akan menjaga dan mengajari mereka. Nori pun bertanya kenapa mereka berempat nggak boleh belajar sihir. Kepala sekolah saat itu datang dan menjawab pertanyaan Nori. Mereka nggak boleh belajar sihir karena sihir mereka cacat dan nggak akan bisa diperbaiki. Di mata Sage, mereka adalah kegagalan. Jadi mereka ditempatkan di UDM sampai sihir mereka hilang dengan sendirinya karena nggak pernah dipakai. Setelah sihir mereka hilang, maka mereka boleh meninggalkan UDM untuk hidup normal seperti orang kebanyakan. Akademi melakukan itu demi keselamatan umat manusia. Karena dulu, anak-anak yang memiliki sihir terbalik diperbolehkan belajar di akademi. Sampai pada tahun 1939, sesuatu terjadi. Dia pun memperlihatkan sebuah buku, di mana di situ diceritakan, dulu ada seorang siswa Flare bernama Reginald Robert yang mengeluarkan apinya lewat kentut. Akademi menganggap itu lucu dan unik, dan membiarkan anak itu belajar di jurusan Flare. Sampai akhirnya, dia dikuasai kekuatan jahat sihir bayangan dan membuat kekacauan. Tapi untungnya, mereka bisa mengalahkan sihir bayangan yang menguasai Reginald. Sihir bayangan membutuhkan manusia sebagai inang, dan UDM adalah target yang tepat buat mereka. Mereka semua terdiam mendengar cerita itu. Kepala sekolah pun meninggalkan UDM. Mereka akhirnya belajar di UDM, dibimbing oleh Mr. Scriff. Walaupun sebenarnya mereka merasa nggak puas, Nori bertekad kalau dia akan menemukan sisi baik dari sihirnya dan menjadi Fluxer sesungguhnya. Sementara Rena mulai belajar di kelas Flare. Profesor menjelaskan, kelas Honor adalah kelas kehormatan.
tapi bisa aja mereka turun ke basic. Dalam beberapa minggu ke depan, Akademi akan mengadakan hari pendiri tahunan yang juga merupakan reuni akbar para alumni. Tiap jurusan akan memilih 2 siswa terbaik untuk bertanding di pertandingan Sage. Pemenangnya akan mewakili jurusan dan tampil di acara tahunan di depan semua orang yang hadir. Flare bukan hanya sekedar membuat api, tapi harus bisa membuat api sesuai takaran yang dibutuhkan. Rena yang memiliki nilai yang cukup baik saat evaluasi disuruh maju untuk membuat popcorn dengan kekuatannya. Tapi gagal, popcorn itu angus. Rena beralasan mungkin itu karena dia gugup di hari pertama. Saat itu, terlihat seorang gadis di luar pintu tampak memperhatikan kelas tersebut dengan senyuman jahat. Nori dan Rena melewati malam pertama mereka di akademi. Mereka berdua melihat foto yang sama di tempat yang berbeda. Mereka merasa sedih karena harus terpisah. Paginya, siswa UDM diberi kejutan oleh Mr. Script. What kind of surprise? Nori yang melihat sapu terbang dengan semangat mengambil sapu tersebut dan berniat terbang. Tapi ternyata itu bukan sapu terbang, tapi sapu untuk nyapu. Pepper pun bertanya, terus apa kejutannya? Exactly was the surprise part about this surprise. Mr. Script bilang kejutannya itu karena sapu baru. Suka nggak suka, mereka pun mulai menyapu. Nori saat itu melihat anak-anak Fluxer sedang belajar. Dia pun mencatat penjelasan dari profesor. Bagaimana caranya untuk mengenali kucing dengan baik. Tapi dia nggak puas sebelum bisa merasakan langsung kucing. Dia pun mencari cara. Feline FaceTime. Oh, hello. Karena kaget, Nori berubah jadi gajah campuran. Profesor pun berteriak memanggil Script. Nice finger see. Script dan anak-anak UDM datang menenangkan Nori. Akibatnya, Nori diceramahin dan dipesan agar jangan ngelakuin itu lagi. Siang itu, semua anak berada di ruang makan. Begitupun Rena, yang tampak senang melihat Nori. Anak UDM saat itu kaget karena Andres yang biasanya nggak pernah ngomong tiba-tiba bilang kalau menurutnya Nori keren karena bisa berubah menjadi binatang campuran. Walaupun dipuji keren, tapi Nori tetap akan berusaha menjadi Fluxer sesungguhnya. Dia udah menggambar kucing itu di bukunya. Mereka pun kagum dengan kemampuan menggambar Nori. Rena yang merasa kangen dengan Nori ingin mendekati Nori. Tapi Profesor Flare melarangnya. Rena akhirnya nggak jadi menemui Nori dengan sedih. Nori yang melihat Rena nggak jadi menghampirinya pun merasa aneh. Saat itu, Nori mengutarakan idenya untuk mengikuti pertandingan Sage. Mereka pun mendukung. Hari pun berlalu, semua siswa belajar dengan tekun. Kelas Flare kembali melakukan tes hasil latihan mereka selama ini. Dan pilihlah yang terbaik, sedangkan Rena menjadi yang kedua. Rena pun keluar kelas dengan kecewa. Saat itu, dia bertabrakan dengan seseorang. Oh, I'm sorry. Orang itu pun bilang kalau dia melihat Rena tadi di kelas. Dia memuji kemampuan Rena. Menurutnya, Rena jauh lebih baik dari Philip. Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Chandra. Chandra bilang kalau Rena mau, dia punya sesuatu yang bisa membantu Rena untuk memaksimalkan kemampuannya. Mereka pun berpisah. Malamnya, saat Rena belajar di perpustakaan, dia melihat buku hitam aneh yang membuat dia ketakutan. Paginya, Rena merasa sedih saat melihat Nori tampak bahagia tanpa dia. Saat itu, kembali buku hitam aneh tiba-tiba ada di kasurnya. Rena yang penasaran akhirnya memegang buku tersebut dan membacanya. Tiba-tiba, buku itu berubah menjadi asap hitam dan masuk ke dalam tubuh Rena. Hari pertandingan Sage pun tiba. Tapi siswa UDM tetap belajar di bunker.
Mr. Script yang nggak melihat Nori di kelas bertanya kepada anak-anak. Mereka pun bilang kalau Nori pergi ke pertandingan sage. Dia ingin ikut bertanding. Mr. Script langsung menyusul Nori. Dia menyuruh anak-anak agar jangan kemana-mana. Tapi anak-anak mengikuti Mr. Script. Sementara di pertandingan sage, Rena sedang bertanding dengan Philip. Akibat dirasuki asap hitam, kekuatan sihir Rena jadi meningkat dengan pesat dan akhirnya bisa mengalahkan Philip. Reina, you will represent. Rena pun menjadi perwakilan Flare untuk acara tahunan. Saat kelas selanjutnya akan bertanding, tiba-tiba Nori datang. Dia minta ke kepala sekolah agar diberi kesempatan untuk membuktikan kalau dia bisa belajar menggunakan sihir sesuai jalan sage. Walaupun kepala sekolah nggak mengizinkan, tapi Nori tetap memaksa. Tapi Nori hanya bisa bertahan 4 detik, dan bentuk binatang lain pun muncul, dan membuat pertandingan sage menjadi kacau. Rena mencoba menenangkan Nori. Dia membuat bola api yang Nori suka, tapi bola api tersebut keluar sangat besar. Rena pun merasa bingung dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya Nori pun kembali menjadi manusia. Kepala sekolah pun memarahi Nori dan Script yang juga udah ada di situ. Dia bilang kalau dia melihat siswa UDM menggunakan sihir lagi, maka dia akan memecat Mr. Script. Mereka pun kembali ke bunker. Mereka udah nggak mau lagi berharap, mereka udah nyerah. Nori yang merasa membuat mereka kecewa pun minta maaf. Script yang mendengar hal itu tiba-tiba bangkit dari duduknya. Dia bilang kalau mereka harus semangat dan mengajak anak-anak keluar. Script bilang kalau Nori hanya ingin membuktikan kalau UDM yang dianggap cacat dan nggak berguna bisa menjadi berguna. Dan itu nggak salah sama sekali. Justru harusnya dialah yang minta maaf. Anak-anak pun bertanya kenapa Script minta maaf, kan dia hanya melaksanakan tugasnya. Script pun bercerita selama bertahun-tahun dia menjaga anak-anak UDM dan membuat impian mereka hancur dengan membiarkan sihirnya hilang. Dan dia benci hal itu, tapi dia tetap melakukannya karena nggak mau diusir dari akademi. Tapi sekarang dia udah capek dan nggak peduli lagi walaupun diusir. Nori membuat dia percaya kalau UDM bisa berguna, karena sebenarnya emang nggak ada yang namanya sihir rusak atau cacat. Mereka yang mendengar perkataan Script akhirnya kembali semangat. Dan mereka bertekad nggak akan lagi menjadi penyihir dengan mengikuti jalan sage. Mereka akan menjadi diri sendiri dan menggunakan sihir dengan cara mereka. Mereka pun mulai belajar dengan bimbingan Script yang ternyata juga seorang UDM. Dia sebenarnya pusi, tapi hanya bisa bicara dengan binatang sambil bernyanyi. Script menyuruh mereka bersantai di bunker, dan besok mereka akan mulai berlatih. Pagi itu, mereka mulai latihan. Andres mencoba seberapa jauh dia bisa terbang. Pepper berlatih mendorong benda ke arah yang dia inginkan. Elliot belajar untuk mengontrol asapnya. Dan Nori belajar untuk berubah menjadi binatang campuran yang dia inginkan. Hari demi hari mereka lalui dengan berlatih. Malam itu, Rena dikagetkan dengan kedatangan Chandra. Dia pun mengusirnya, tapi Chandra nggak mau pergi. Dia terus merayu Rena kalau Rena bekerja sama dengannya. Rena akan memiliki kekuatan luar biasa. Tapi Rena yang merasa takut dan terganggu berteriak agar Chandra meninggalkannya. Anak-anak yang mendengar Rena berteriak pun bertanya apakah Rena baik-baik aja. Rena pun bilang kalau Chandra selalu aja mengganggunya. Tapi anak-anak sama sekali nggak melihat Chandra. Rena pun meninggalkan tempat tersebut dengan ketakutan dan menuju ke akademi. Tiba-tiba Chandra muncul lagi di depannya. Dan kembali Chandra merayu Rena. Chandra bilang kalau Rena seperti Reginald, seorang anak dari dulu yang selalu nggak pernah yakin dengan dirinya. Padahal sebenarnya memiliki kekuatan yang besar. Bahkan kekuatan Rena lebih besar dari Reginald. Rena yang mendengar itu pun tersenyum. Chandra pun senang melihat Rena tersenyum dan minta Rena untuk membuka dirinya dan bersatu dengan sihir bayangan. Saat itu, Nori yang ingin menemui Rena
bertanya kepada anak-anak di mana keberadaan Rena. Setelah diancam, anak-anak pun memberitahu Nori kalau Rena ada di dalam akademi. Nori pun menemui Rena, tapi Rena ternyata telah dirasuki sihir bayangan. Sihir bayangan bilang ke Nori kalau dia akan membuat sekolah bertekuk lutut, dan hal itu dimulai dengan Nori. Nori pun lari dengan ketakutan. Dia balik lagi ke bunker dan memberitahu hal itu kepada Script dan teman-temannya. Mereka pun menebak kalau sihir bayangan kemungkinan akan menyerang sekolah saat semua orang berkumpul. Dan hal itu terjadi pada hari pendiri yang akan dilaksanakan besok. Nori berniat memberitahu kepala sekolah, tapi Script bilang hal itu percuma. Kepala sekolah mungkin percaya, apalagi dengan kerusuhan yang Nori perbuat waktu itu. Mereka pun beristirahat dan bersiap-siap untuk besok. Pagi pun tiba, di mana hari pendiri akan dilaksanakan. Script dan anak-anak UDM mulai bersiap-siap dengan semangat. Sementara itu, kepala sekolah memberi sambutan di acara para pendiri. Dan sesuai tradisi, bakat-bakat cemerlang tahun pertama akan menampilkan kemampuannya. Rena pun dipanggil ke atas panggung sebagai perwakilan dari Flare. Semua orang bertepuk tangan melihat kemampuan Rena yang luar biasa. Rena pun berkata, apakah mereka ingin melihat yang lebih lagi? Rena pun mulai mengeluarkan bola api, dan sosok sihir bayangan yang berada di dalam tubuh Rena perlahan-lahan mulai menampakkan dirinya. Semua berlarian, sementara sihir bayangan akhirnya berubah menjadi wujud aslinya. Semuanya mulai mencoba untuk mengalahkan sihir bayangan. Tapi semuanya sia-sia. Apalagi Fluxers, mereka malah berubah menjadi binatang ternak. Saat sihir bayangan mulai menjadi banyak, Script dan anak-anak UDM pun tiba di tempat tersebut. Kepala sekolah yang melihat mereka pun meremehkannya. Dia pikir apa yang bisa dilakukan dengan sihir terbalik. Tapi mereka nggak peduli. Mereka tetap melanjutkan untuk melawan sihir bayangan. Satu persatu mereka mengeluarkan kekuatannya. Dan akhirnya Nori berubah menjadi 3, gabungan antara naga dan kucing. Nori berputar-putar sampai membuat sihir bayangan menjadi pusing, dan terus berputar-putar disemangati oleh anak-anak UDM dan Script, dan akhirnya sihir bayangan yang pusing pun terjatuh. Kepala sekolah yang melihat kesempatan untuk mengalahkan sihir bayangan memerintahkan semua orang untuk menyerang, tapi Nori menghalangi mereka karena Rena masih berada di dalam wujud tersebut. Nori pun mulai berbicara dan menyadarkan Rena agar bisa keluar dari pengaruh sihir bayangan. Terlihat bola api berkilau. Semakin lama, bola api itu semakin besar. Sihir bayangan pun akhirnya menghilang, meninggalkan Rena yang pingsan. Nori berusaha menyadarkan Rena. Dan akhirnya, Rena pun sadar. Rena tersenyum melihat sahabatnya Nori. Mereka pun berpelukan. Semua yang hadir pun bersorak, kecuali kepala sekolah. Setelah kejadian itu, program UDM dihentikan, dan semua siswa UDM bergabung dengan sekolah-sekolah yang ada. Elliot secara resmi menjadi seorang Flare. Andres terbang bebas sebagai Flyer. Pepper menjadi terkenal di Flicker. Sedangkan Script resmi menjadi Profesor Fuji. Dan Nori resmi menjadi Fluxer. Dia bisa berubah menjadi perpaduan binatang apapun yang dia inginkan. Akhirnya, cara Sage pun dilupakan. Sekarang, Akademi memakai cara baru, yaitu dengan membiarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Karena membiarkan orang menjadi yang terbaik dari yang mereka bisa, itulah keajaiban sebenarnya. Dan film pun berakhir. Buku hitam sihir bayangan pun kembali ke tempatnya semula. Dan mungkin suatu saat akan kembali mencari mangsa, jiwa-jiwa rapuh yang kurang percaya diri akan kemampuan mereka. Oke guys, segitu aja alur cerita film Upside Down Magic. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.